Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian membayangkan menemukan sebuah kota yang hilang? Sebuah kota misterius yang tersembunyi dari dunia selama berabad-abad, seolah lenyap di telan waktu. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah penemuan paling luar biasa dalam sejarah, yaitu penemuan kembali Machu Picchu, kota Inca yang hilang di puncak pegunungan Andes. Kisah ini membawa kita kembali ke tahun ke-1111. Tokoh utama kita adalah seorang akademisi, sejarawan, sekaligus penjelajah asal Amerika Serikat bernama Bingham III. Bingham bukanlah seorang pemburu harta karun yang mencari emas. Dia adalah seorang dosen di Universitas Yale yang memiliki hasrat mendalam terhadap sejarah Amerika Selatan, khususnya peradaban Inca yang agung. Pada saat itu Bingham sedang dalam sebuah ekspedisi untuk mencari Vilcabamba, benteng terakhir bangsa Inca yang legendaris. Tempat mereka melakukan perlawanan terakhir melawan para penakluk dari Spanyol. Legenda Vilcabamba telah memikat banyak penjelajah selama berabad-abad, tetapi lokasinya tetap menjadi misteri besar. Bingham percaya, dengan menemukan Vilcabamba, ia bisa membuka kunci dari banyak rahasia peradaban Inca. Ekspedisi Bingham bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menghadapi medan yang sangat berat di pegunungan Andes, Peru. Bayangkan saja, mereka harus melewati lembah-lembah curam, menyeberangi sungai-sungai deras, dan mendaki jalur-jalur setapak yang berbahaya, sambil terus-menerus diganggu oleh serangga dan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Kondisi saat itu sangat primitif, jauh dari kemewahan perjalanan modern. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Mereka menyusuri lembah Urubamba, mengikuti petunjuk-petunjuk samar dari teks-teks kuno dan cerita-cerita lokal. Bingham dan timnya bertanya kepada setiap penduduk desa yang mereka temui, mencari informasi sekecil apapun tentang reruntuhan kuno di sekitar wilayah itu. Banyak yang skeptis, tetapi Bingham tetap berpegang pada keyakinannya. Titik balik terjadi ketika ekspedisi mereka sampai di sebuah desa kecil. Di sana, seorang petani lokal bernama Tega memberitahu Bingham tentang adanya reruntuhan besar di puncak gunung di seberang sungai. Artiga setuju untuk memandu Bingham ke sana dengan imbalan 1 sol perak, mata uang Peru saat itu. Jujur saja, Bingham awalnya tidak terlalu berharap banyak. Sepanjang perjalanannya, ia sudah sering mendengar cerita serupa yang ternyata hanya reruntuhan kecil yang tidak signifikan. Namun, rasa penasarannya lebih besar. Keesokan paginya, pada tanggal 24 Juli tahun 1911, di tengah hujan gerimis, Bingham memutuskan untuk mengikuti Artiga. Ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya dan sejarah dunia. Ditemani oleh seorang sersan dari pengawal Perunya, mereka memulai pendakian yang sulit dan melelahkan. Mereka menyeberangi sungai dengan jembatan darurat yang terbuat dari batang kayu, lalu mendaki lereng gunung yang curam dan licin. Vegetasi di sana sangat lebat, seolah alam berusaha keras menyembunyikan rahasia yang ada di puncaknya. Setelah beberapa jam pendakian yang menguras tenaga, mereka akhirnya bertemu dengan sebuah keluarga petani kecil yang tinggal di salah satu teras kuno. Mereka tidak tahu bahwa mereka tinggal di ambang salah satu keajaiban dunia. Petani itu kemudian menugaskan putranya yang masih kecil, seorang anak laki-laki bernama Pablito, untuk mengantar Bingham ke sisa reruntuhan. Dan disinilah momen magis itu terjadi. Saat Bingham mengikuti Pablito melewati semak belukar yang lebat, perlahan tapi pasti, bangunan-bangunan batu mulai terlihat. Teras-teras pertanian yang megah, dinding-dinding granit yang dipahat dengan presisi luar biasa, dan struktur-struktur bangunan yang menakjubkan mulai muncul dari balik kabut dan tanaman liar. Bingham pasti merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya terhampar sebuah kota batu yang utuh, seolah membeku dalam waktu. Dia berjalan melewati kuil-kuil, istana-istana, rumah-rumah, dan alun-alun. Semua dibangun dengan teknik arsitektur Inca yang sangat canggih, di mana batu-batu raksasa dipotong dan disusun dengan sempurna tanpa menggunakan mortar sama sekali. Pemandangannya sungguh spektakuler, dengan kota yang dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang dramatis dan lembah sungai yang dalam di bawahnya. Dalam catatannya, Bingham menulis, "Saya seolah berada dalam mimpi." Dia segera menyadari bahwa ini bukanlah reruntuhan biasa. Ini adalah sebuah kota besar yang terawat dengan sangat baik, tersembunyi dari dunia luar selama lebih dari 400 tahun. Meskipun awalnya Bingham mengira telah menemukan Vilcabamba,
Penelitian lebih lanjut kemudian mengungkapkan bahwa tempat ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin lebih misterius, Machu Picchu. Apa sebenarnya fungsi Machu Picchu? Sampai hari ini, para sejarawan dan arkeolog masih memperdebatkannya. Beberapa teori mengatakan bahwa ini adalah tempat peristirahatan suci bagi Kaisar Inca, Pachacuti. Lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau menjadikannya tempat yang sempurna untuk menyepi dari hiruk-pikuk ibu kota. Cusco. Teori lain menyebutkan bahwa Machu Picchu adalah sebuah pusat keagamaan dan astronomi. Struktur seperti Intihuatana atau batu pengikat matahari tampaknya digunakan untuk mengamati pergerakan matahari dan menentukan waktu. Waktu penting untuk upacara keagamaan dan pertanian. Presisi bangunannya menunjukkan pengetahuan astronomi yang mendalam. Ada juga yang berpendapat bahwa Machu Picchu berfungsi sebagai semacam pos pemeriksaan untuk mengontrol akses ke wilayah Mazan yang subur, atau bahkan sebagai pusat administrasi untuk wilayah sekitarnya. Yang pasti, kota ini tiba-tiba ditinggalkan oleh penduduknya sekitar 100 tahun setelah dibangun. Kemungkinan besar karena wabah penyakit yang dibawa oleh bangsa Spanyol. Karena lokasinya yang sangat tersembunyi, para penakluk Spanyol tidak pernah menemukannya, yang membuat kota ini tetap utuh dan terlupakan. Penemuan Bingham membawa Machu Picchu ke perhatian dunia. Dia kembali beberapa kali dengan dukungan dari Universitas Yale dan National Geographic Society untuk melakukan pembersihan dan ekskavasi besar-besaran. Ribuan artefak, termasuk keramik, peralatan, dan sisa-sisa kerangka, diangkat dan dibawa ke Amerika Serikat untuk dipelajari, yang kemudian memicu perdebatan panjang tentang repatriasi artefak tersebut ke Peru. Publikasi penemuannya di majalah National Geographic pada tahun 1913 membuat dunia terpana. Foto-foto hitam putih dari kota yang hilang di atas awan ini memicu imajinasi jutaan orang di seluruh dunia. Machu Picchu dengan cepat menjadi ikon dari peradaban Inca dan simbol dari misteri kuno yang masih menunggu untuk dipecahkan. Hari ini, Machu Picchu adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal dan salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Jutaan orang setiap tahun melakukan perjalanan untuk menyaksikan keajaiban arsitektur dan keindahan alamnya secara langsung. Merasakan energi magis yang sama seperti yang dirasakan Hirembim lebih dari seabad yang lalu. Kisah Hirembingan penemuan Machu Picchu adalah pengingat yang kuat tentang semangat eksplorasi dan keajaiban yang bisa tersembunyi tepat di depan mata kita. Ini adalah kisah tentang ketekunan, sedikit keberuntungan, dan momen tak terlupakan ketika seorang penjelajah secara tidak sengaja tersandung pada sebuah dunia yang hilang. Jadi, ketika kita melihat gambar-gambar ikonik Machu Picchu, ingatlah kisah di baliknya. Kisah seorang akademisi yang berani menjelajahi pegunungan liar, dipandu oleh seorang petani lokal, dan akhirnya mengungkap salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Sebuah kota di langit yang telah menunggu dengan sabar untuk ditemukan kembali. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apa pendapat kalian tentang Machu Picchu? Apakah kalian punya teori sendiri tentang fungsinya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.